Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha mastata'tum, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini dapat melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Begitu juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini khatib akan membawakan tema bukti cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah merupakan konsekuensi keimanan. Tidak akan sempurna tauhid kepada Allah hingga seorang hamba mencintai Tuhannya secara sempurna. Kecintaan tidak bisa didefinisikan dengan lebih jelas kecuali dengan kata kecintaan itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang esensinya patut dicintai dari segala sisi selain Allah. Yang memang tidak boleh ada penyembahan, tidak boleh ada peribadatan, ketundukan dan kepatuhan serta kecintaan yang sempurna kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah bukanlah sembarang cinta. Tidak ada suatu apapun yang lebih dicintai dalam hati seseorang selain Sang Penciptanya, Kreatornya. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha segalanya. Maka mencintai Allah Subhanahu wa taala merupakan kesejukan hati, kebahagiaan sukma dan pelipur perasaan. Tiada suatu apapun menurut hati yang bersih, yang lebih lezat, yang lebih menyenangkan dan yang lebih nikmat daripada kecintaan kita kepada Allah dan kerinduan akan perjumpaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Andaikan saja hati seseorang mendapatkan segala apa yang melezatkan
tidaklah ia merasa damai dan tentram kecuali dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang kehilangan cinta kepada Allah dalam hatinya, maka kepedihan yang dirasakannya jauh lebih parah daripada kepedihan mata atau kepedihan telinga karena kehilangan pendengarannya, atau kepedihan hidung karena kehilangan penciumannya. Bahkan jauh lebih berat kepedihan yang dirasakan oleh orang yang ditinggalkan Allah, maka meskipun nyawa terlepas dari tubuhnya itu jauh lebih parah daripada hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Esensi cinta adalah bila mana Anda merelakan segala yang Anda miliki untuk seorang yang Anda cintai, sehingga tidak menyisakan sedikit pun apa yang ada pada diri Anda. Disinilah maka kecintaan seseorang kepada Allah hendaklah mengalahkan dominasi segala perkara yang dicintai, sehingga apapun yang dicintai oleh seseorang tunduk kepada cinta yang satu ini, yang menjadi penyebab kebahagiaan dan kesuksesan bagi dirinya. Kadar kecintaan dalam hati orang yang mencintai Allah adalah memang bertingkat-tingkat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala melukiskan betapa besarnya kecintaan orang-orang mukmin kepadanya. Itu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya orang-orang yang beriman sangat mendalam cintanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cinta kepada Allah adalah puncak dari segala bentuk kecintaan. Cinta yang tak terhingga, cinta yang membuahkan amal dan pengorbanan. Cinta kepada Allah bukan hal yang tiba-tiba tumbuh. Ia memiliki sejarah panjang yang diwariskan dari para nabi, sahabat, para ulama, orang-orang soleh. Kita sebut saja Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau menunjukkan rasa cintanya kepada Allah yang sangat mendalam. Dibuktikan saat beliau rela meninggalkan istrinya dan anaknya di padang tandus. Bahkan rela menyembelih anak yang sangat dicintainya, yaitu Ismail, karena perintah Allah. Begitu juga baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah teladan yang paling agung dalam mencintai Allah. Di saat manusia menghina beliau, menghardik, bahkan menyakiti beliau, tak pernah beliau mundur satu jengkal pun dari dakwahnya karena hatinya penuh dengan cinta kepada Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, wa 'anin Nabi sallallahu wasallam annahu qala sidqul mahabbati fi thalathi khisalin. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bukti kecintaan, tanda kecintaan kita kepada Allah itu ada 3. Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cinta sejati itu ada 3 tanda. Yang pertama, memilih ucapan yang dicintainya ketimbang ucapan lainnya. Yang kedua, memilih bersanding dengan
yang dicintai daripada dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, memilih menggapai ridho yang dicintai ketimbang ridho lainnya. Maksudnya apa? Yang pertama tadi, memilih ucapan yang dicintainya ketimbang ucapan lainnya. Contoh saja, orang yang mencintai sesuatu pasti dalam hatinya dan pikirannya selalu memikirkan hal yang dicintainya. Orang yang cinta terhadap seseorang pasti dia akan memilih berlama-lama, bercengkrama, ngobrol dengan orang yang dicintai daripada dengan orang yang tidak dicintai. Orang yang cinta kepada istrinya, contoh saja, pasti akan lebih senang ngobrol dengan istrinya dari yang lain. Begitu juga jika diaplikasikan dalam kecintaan kita kepada Allah. Kalamullah itu adalah Al-Quran. Maka orang yang cinta kepada Allah sejatinya dia akan selalu berlama-lama membaca Al-Quran, berlama-lama bertilawah. Itu adalah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Memilih bersanding dengan yang dicinta daripada dengan lainnya. Orang yang suka terhadap seorang ulama, contoh saja Ustadz Abdul Somad. Ketika Ustadz Abdul Somad itu mengadakan majelis ilmu, maka kita sebagai fansnya, sebagai orang yang mencintai UAS itu, pasti akan sukarela mendatangi majelis-majelis ilmunya. Begitu juga dengan orang yang cinta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia akan mendatangi majlis-majlis solawat dengan sukarela, dengan hati tulus yang ikhlas. Begitu juga kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berlama-lama, bercengkrama atau kongko-kongko bersama Allah dengan banyak melakukan sholat nawafil, dengan banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi yang lahir pada abad ke-8 Hijriah. Dengan kecintaannya kepada Allah, bahkan beliau tidak lagi mengharapkan balasan surga atau pedihnya siksaan api neraka karena sholatnya atau karena ibadahnya, tapi beliau hanya mengharapkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi. Memilih menggapai ridho yang dicinta ketimbang ridho lainnya. Orang yang mencintai seseorang pasti dia akan melakukan apa saja demi sang kekasih senang terhadap dirinya. Ketika dipraktekkan dengan kecintaan kita kepada Allah, maka orang yang telah melakukan kesalahan, orang yang telah melakukan dosa kepada Allah, pasti dia akan sedih dan akan kecewa karena telah ditinggalkan oleh Allah, karena Allah telah tidak ridho kepadanya. Maka hamba tersebut, hamba yang mencintai Allah, maka hamba itu pasti memohon ampun, bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar Allah ridho kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti hubungan dia dengan makhluk lainnya akan juga seimbang. Hablum minallah
hablum minan nas wa hablum minal alam. Itu semuanya akan terjaga dengan serasi. Maka itu mudah-mudahan kita semuanya dapat mengaplikasikan, dapat membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Demikian khutbah singkat ini, semoga kita terus istiqamah dalam meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho kepada kita, sehingga Allah ridho terhadap kita semuanya, sehingga kita bisa dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والأمراض والفتن والطاعون والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واذكروه واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.